Weekly News Koarmada RI, edisi minggu pertama bulan Desember tahun 2022. Rangkuman berita sepekan Koarmada RI. Hadir bersama saya, Serda Hilda. Dan inilah liputannya. Dalam rangka menyambut Hari Armada Republik Indonesia tahun 2022, Komando Armada Republik Indonesia atau Koarmada RI melaksanakan kegiatan donor darah yang digelar di Mako Koarmada RI Jakarta Pusat. Pada kegiatan tersebut, Pangko Armada RI Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto yang didampingi Ketua Gabungan Jala Senasi Armada RI Nyonya Yayu Heru Kusmanto dan pengurus Gabungan Jala Senasi Armada RI serta pejabat utama Koarmada RI meninjau langsung pelaksanaan donor darah tersebut yang merupakan kerjasama Koarmada RI dengan Palang Merah Indonesia atau PMI Pusat dan Kabupaten Bogor dengan dukungan tenaga kesehatan sebanyak 17 orang dan dari PMI Kabupaten Bogor sebanyak 13 orang. Panglima Komando Armada Republik Indonesia atau disingkat Pangko Armada RI Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto memimpin acara pengambilan sumpah, penandatanganan fakta integritas dan serah terima jabatan Asisten Perencanaan dan Anggaran Pangko Armada RI dan penyerahan jabatan Kepala Dinas Potensi Maritim atau Kadispotmar di Mako Koarmada RI Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Pada acara tersebut diserah terimakan jabatan Asrena Pangko Armada RI dari Laksamana Pertama TNI Teguh Prasetya kepada Laksamana Pertama TNI Igung Putu Alijaya yang sebelumnya menjabat sebagai Komandan Gugus Keamanan Laut atau Dangus Kamla Koarmada II. Selain itu juga diserah terimakan jabatan Kepala Dinas Potensi Maritim atau Dispotmar Koarmada RI dari Kolonel Laut Pelot Beni Febri kepada Pangko Armada RI untuk sementara menunggu jabatan pengganti. Koarmada RI melaksanakan acara syukuran HUT Korpri ke-51 tahun 2022 di Mako Koarmada RI Jakarta Pusat. Pada kegiatan syukuran tersebut dihadiri Kas Koarmada RI Laksda TNI Yayan Sofian, Ketua Gabungan Jala Senasi Armada RI Nyonya Yayu Heru Kusmanto, dan pengurus Gabungan Jala Senasi Armada RI serta pejabat utama Koarmada RI. Peringatan Hari Ulang Tahun Korpri ke-51 kali ini mengambil tema Korpri Melayani, Berkontribusi dan Berinovasi untuk Negeri, yaitu Korpri memberikan pelayanan publik yang menarik, atraktif, kreatif, dan mempermudah serta mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka menyambut Hari Armada Republik Indonesia tahun 2022, Koarmada RI menyelenggarakan kegiatan bakti sosial berupa sosialisasi pelayanan keluarga berencana dan percepatan penurunan gizi buruk atau stunting, vaksinasi COVID-19, pengobatan mata dan pembagian sembako yang digelar di Mako Koarmada RI Jakarta Pusat. Kegiatan sosial dibuka oleh Kas Koarmada RI Laksamana Muda TNI Yayan Sofian dan dihadiri Ketua Gabungan Jala Senasi Armada RI Nyonya Yayu Heru Kusmanto dan pengurus Gabungan Jala Senasi Armada RI serta pejabat utama Koarmada RI. Melalui Spotmar dan Diskes Koarmada RI, kegiatan ini dilaksanakan bekerja sama dengan BKKBN, Yayasan Buddha Suci Indonesia, HNPN, dan Klub Ikan Muara Baru. Kepala Kelompok Staf Ahli Pangko Armada RI Laksamana Pertama TNI Diki Triatna yang mewakili Pangko Armada RI Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto menghadiri sarasehan hasil ekspedisi Jala Citra 2 Banda di Gedung Utama Serbaguna Markas Komando Pusat Hidrosionografi atau Pushidrosal TNI Angkatan Laut Jakarta Utara. Sarasehan hasil ekspedisi Jala Citra 2 Banda mengusung tema mendukung kebijakan kelautan Indonesia untuk Indonesia Emas 2024 dan agenda dekade kelautan PBB 2021-2030 mengawali acara dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh seluruh peserta sarasehan yang dilanjutkan dengan sambutan oleh Dan Pushidrosal Laksamana Madya TNI Nur Hidayat. Kepala Staf Koarmada RI Laksamana Muda TNI Yayan Sofian memimpin sidang uji naskah 1 validasi organisasi Inspektorat IT Koarmada RI yang dilaksanakan di Mako Koarmada RI Jakarta Pusat. Pelaksanaan uji naskah tersebut dilaksanakan dengan diawali pembukaan oleh Ketua Sidang dan dilanjutkan dengan paparan mengenai konsep naskah penataan organisasi Inspektorat Komando Armada Republik Indonesia, tanggapan dan saran dari penanggap serta jawaban dari tim Pokja. Kepala Staf Koarmada RI Laksamana Muda TNI Yayan Sofian
menghadiri acara pelepasan Satuan Tugas Maritime Task Force atau MTF TNI Kontingen Garuda 28N Unifil tahun anggaran 2022 untuk menjalani misi perdamaian di Lebanon. Pelepasan Satgas yang menggunakan kri Frankai Sepo 368 itu berlangsung melalui upacara militer di Dermaga Kolilamil, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Dilepas langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa yang didampingi oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono. Selain melaksanakan tugas diplomasi militer, Satgas MTF TNI Kontingen Garuda 28N juga melaksanakan kegiatan lainnya seperti Maritime Interdiction Operation atau MIO dengan melaksanakan pengawasan maritim di Area of Maritime Operation atau AMO. Pangko Armada RI Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto didampingi Komandan Lantamal 1 Belawan Laksamana Pertama TNI Johannes Janarko Wibowo hadir pada kegiatan official dinner atau jamuan makan malam bersama Panglima Armada Barat TLDM Laksamana Madya Datu Abu Bakar bin Mahmud Aji dan Panglima Mawila 3 TLDM Laksamana Pertama Ye Taipeng yang diselenggarakan di Belawan, Sumatera Utara. Kegiatan ini merupakan salah satu cara dalam rangka mempererat persahabatan serta persaudaraan antara Angkatan Laut Indonesia dan Angkatan Laut Malaysia dan digelar sebelum pelaksanaan opening seremonial Patkor Malindo 158-22 keesokan harinya. Kepala Staf Koarmada RI Laksamana Muda TNI Yayan Sofian menghadiri peresmian Taman Sistem Senjata Armada Terpadu atau SSAT di Markas Besar Angkatan Laut Cilangkap, Jakarta Timur. Pada acara peresmian tersebut juga dilaksanakan peluncuran buku Jalasena oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono. Hadir pada acara tersebut selain para pejabat utama TNI Angkatan Laut, juga hadir Kepala Staf Angkatan Laut dari masa ke masa. Panglima Komando Armada RI Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto menghadiri acara evaluasi dan syukuran Panitia Nasional Bidang Dukungan penyelenggaraan acara Presidensi G20 Indonesia 2022, pimpinan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan di Jakarta. Pada rapat tersebut, Menko Marves memberikan apresiasi kepada seluruh panitia nasional bidang dukungan atas partisipasi selama kegiatan KTT G20 di Bali yang berjalan dengan aman dan lancar. Keterlibatan TNI Angkatan Laut pada kegiatan tersebut yaitu memberikan dukungan pengamanan VVIP sektor laut selama pelaksanaan konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali 15-16 November 2022. Demikian Weekly News Koarmada RI minggu ini. Koarmada RI sebagai pemersatu kekuatan laut Nusantara. Eka Pada, Banda Jalanusa, Jaleseva Jayamahe.